kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 mata kuliah pengauditan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Putri. Saya Marka. Saya Madaya. Saya Marta. Saya Alfiani Roga. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu kertas kerja audit. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi kertas kerja audit. Jadi, secara umum, definisi kertas kerja audit adalah berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit yang dijalankan, pengujian yang akan dilakukan, informasi, serta kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil auditnya. Kertas kerja audit pun dapat berupa data atau informasi yang tersimpan di dalam film, pita magnetik, atau media lainnya. Audit juga pada laporan keuangan tentu saja juga harus berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan di dalam IIP. Baik, materi yang berikut yaitu apa saja isi kertas audit. Nah, secara umum kertas kerja audit berisi informasi tentang standar pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan pertama, yakni pemeriksaan yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan supervisi dengan baik. Nah, kemudian sudah dilakukan pula standar pekerjaan lapangan. Yang kedua, yakni pemahaman yang cukup menandai tentang struktur pengendalian internal agar bisa merencanakan audit dan menentukan sifat lingkup pengujian yang dilakukan. Baik, kita lihat materi yang berikut yaitu tujuan dibuatnya kertas kerja audit, yaitu 1. Sebagai pendukung auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, memperkuat kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, agar seluruh proses koordinasi dan organisasi audit dilakukan dengan baik. Yang keempat, sebagai dasar untuk audit selanjutnya. Yang berikut kita lihat faktor yang mempengaruhi variasi kertas kerja audit. Yang pertama, ukuran dan tingkat kompleksitas. Yang kedua, sifat prosedur audit yang akan dilakukan. Yang ketiga, risiko salah saji material yang teridentifikasi. Yang terakhir yaitu signifikasi bukti audit yang diperoleh. Materi berikut disampaikan oleh teman saya. Jenis-jenis kertas kerja audit. Yang pertama itu program audit. Daftar prosedur audit yang ditunjukkan untuk setiap audit dengan elemen tertentu atau instruksi rinci dalam pengumpulan jenis bukti audit tertentu yang diperlukan dalam proses audit. Yang kedua itu neraca percobaan bekerja. Daftar yang berisi berbagai saldo akun dari buku besar pada akhir tahun yang diperiksa dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom penyelesaian verifikasi yang diusulkan oleh auditor serta berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan muncul dalam audit laporan keuangan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis kertas kerja audit yang kelima, yaitu jadwal pendukung. Kertas kerja pendukung juga diperlukan oleh auditor untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang telah dikumpulkan. Jadwal pendukung juga perlu menyajikan berbagai kesimpulan yang telah dibuat oleh auditor. Baik, contoh kertas kerja audit yaitu 1. Dokumen audit tentang sifat bisnis klien. 2. Dokumen audit rapat tim. 3. Bukti proses perencanaan termasuk program audit. 4. Bukti perkembangan auditor atas pekerjaan audit internal dan kesimpulan yang dicapai. 5. Analisis transaksi dan saldo. 6. Analisis rasio dan tren kerja yang signifikan. 7. Risiko salah saji internal yang diidentifikasi dan